Ate ngomong apa ya? Jadi udah usah ngomong. Enggak usah ngomong, enggak. Oke, enggak usah wes. Ben enggak direkam wes. Malah nyantein enggak tahu kalau rekam apa enggaknya ya. Iya. Enggak, sampean kan ngomong sama aku kamu yang lama. Iya. Di situ 3 tahunan. Iya. Tapi kok kalah sama anak Filipina kenapa? Ya kan kita nggak tahu di belakangnya kayak apa, di depannya kayak apa. Itu kan kita nggak tahu. Maksudnya di depannya nggak tahu, di belakang. Depannya kita baik, di depannya baik, tapi kalau kita pas lagi keluar dia ngomongin apa kan kita nggak tahu, dia kan bahasa Inggris. Dan kamu? Aku kan bahasa Kantonis. Dan nggak bisa juga. Ya aku paham tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi paham bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomongnya. Gitu. Wah, soro ya, bahasa tubuh berarti. Oke. Repot ini yang orang lama malah kalah sama orang baru. Dia yang tewas duluan. Bener nggak? Iya, Kamu tewas duluan. iya, itu kan demi apa ya namanya, daripada kita nggak kuat kan, ya udah kita mundur aja gitu. Tapi dia ngomongnya sama aku, dia nggak dari kontrak, dia mau pulang juga. Sebenarnya dia nggak dia badannya kurus banget sama kayak aku. Sama kurusnya kayak kamu. Dia tuh ya kayak nggak kuat juga sih. Stres sama majikanmu atau kenapa? Ya mungkin itu. Majikanmu nulis SMS bagus sekali, kenapa kamu bilang majikanmu nggak bagus sih, Mbak? Majikan ya, yang ini. Itu kan saya dari kontrak. Itu kan saya kan gini, dia kan SMS sama saya. Udah kamu besok ke agent sama saya. Nah, maaf saya tidak mau beri kontrak, saya mau pulang aja ke Indonesia. Terus dia tuh nangis, dia masuk kamar. Sebentar, majikan nangis? Iya. Yakin majikan nangis? Atau di kamar dia matanya merah. Drama atau majikan nangis? Terus dia gitu, dia tuh ngomong, udah kamu jagain anak aku, kamu kan tahu anak aku dekat sama kamu jaga aja gitu. Jadi itu saya nangis, saya yang majikan lakinya, udah kamu kenapa, kamu ini yang nggak nyaman ya kamu, karena dia majikannya apa, lakinya tahu kalau itu yang perempuan itu banyak bicara. Suaramu kecil, Mbak. Aku butuh suaramu. Oke. Ya, sorry. Berbagi pengalaman. Oke. Udah kan? Udah gitu. Yaudah nanti majikannya yang laki ngomong, udah nanti ngomong sama majikan perempuan, gitu kan, biar nama itu nggak terlalu banyak bicara gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus yang perempuannya itu ngomong sama aku, udah kamu di sini aja dulu nambah. Maksudnya ngerayu, majikanmu ngerayu nangis. Iya, terus karena butuh kamu. Iya, karena dari kecil kan udah jaga anaknya, udah tahu kerjaan saya itu bagus kan, nggak ada masalah. Udah gitu, ya udah tadi SMS kayak gitu, nanti kamu tak kasih gaji gini, maafkan saya. Ya kan namanya juga kita udah lama ngikut kan, ya udahlah. Akhirnya terayu. Akhirnya renew. Iyalah. Terus akhirnya setelah renew bisa turun, balik lagi ke asalnya. Iya. Jadi, kenapa sih? Dia ya nggak tahu lah, namanya juga orang pikirannya nggak tahu juga. Ya udah kita pikirannya baik aja. Ya udah gitu udah renew kontrak. Udah tanda tangan kan di agent, udah jalan, gaji kamu mau dimasukin gini nggak, itu kan agentnya. Terus majikan saya nggak usah ditulis di kontrak. Tanda tangan udah selesai. Nah udah di kontrak, udah dapet uang tiketnya tuh dapat 500, tapi kan sayangnya kok dapat 500 gimana gitu kan. Nah, saya nggak tahu, kenapa nggak tahu kan gitu. Udah aku nggak mau kalau uang tiketnya 500, dia ngasihnya 2.000 sama uang cuti sama yang 14 hari itu nggak pulang. Udah dapet itu aja. Udah gitu. Jadi sampean pengen ngomong kalau majikan sebelum renew nangis manis gitu, tapi setelah renew balik lagi ke asalnya. Asalnya itu. Terus sebenarnya kan sampean ada pembantu baru, Mbak. Harusnya sampean seneng dong. Ya saya tuh senang dia ada di situ, saya senang. Cuman kan karena apa ya, nggak tahu kenapa berubah gitu. Yang berubah siapa, sampean sendiri atau majikannya? Majikannya saya berubah gitu. Karena mungkin gaji kalian berdua kemahalan. Mungkin itu juga bisa. Dia tuh kayak stres, kayak gimana tuh nggak tahu. Jadi kemarahannya dia tuh dilampiaskan ke aku yang lama. Jadi kayak sampean sendiri berubah jadi sensitif. Akunya tetap biasa, Miss. Cuman kan mungkinnya kan karena ya kenapa sih kesalahan harus dilimpahkan ke saya gitu kan. Harusnya kita kan dua pembantu kan. Harusnya
di apa namanya tuh di kamu ini atau enggak kamu yang lakuin kan gitu kan bisa kita kan bisa oh ya ini kesalahan saya kan gitu. Harusnya ada di tengah-tengah Ya maksudnya bukan seperti itu. ya bukannya harus salahin satu orang kan enggak kita tuh kerja sama oke sama dia gitu cuman kan tanya dulu siapa ini yang lakuin nggak boleh kamu tuh ya kan nggak boleh kayak gitu. Mungkin majikanmu juga stres Mbak. Iya mungkin kan anaknya udah pembantunya 2. Dan gaji kalian kan 10.000 untuk 2 orang, benar nggak? Iya kan. Jadi kamu 5.000 satunya 4630 tuh kurang lebih sama, terus kalian butuh makan, butuh ini, butuh itu, otomatis dia mungkin dia tuh kayak stres dulu dan banyak kan agak kekurangan ini apa telinganya? Nggak Kan nggak dengar gitu Mas ya? Iya. Oh, oke. Soalnya aku lihat dari SMS itu menyatakan bahwa sebenarnya maji kamu baik banget dari SMS-nya. Baik banget dia tuh baik banget. Yang sampean nggak kuat itu loh, bikin nggak kuatnya itu apa? Ya karena kesalahan diselempahkan ke aku. Lah terus sampean ngomong jadi maji kamu cemburu dibanting. Oh anaknya itu, nggak tahu kenapa anaknya itu megang aku dia itu nggak tahu kenapa anaknya ditarik nggak boleh deket-deket sama aku dan itu di apa namanya dilempar ke sofa tapi nggak keras sih cuman anak majikan dilempar sama majikan nggak dilempar di sofa kan gitu. Terus kan saya yang jaga kan kaget kan dia tuh nangis udah gitu majikannya aduh sorry bibi ya udah nangis. Jadi itu memang nyata ya kadang-kadang majikan cemburu sama pembantu. Ya nyata lah saya sendiri yang lebih cemburunya karena anak kan. Jadi majikanmu tuh enggak kan repot Mbak. Like kamu nggak disuka anaknya nggak suka kamu diinterminin. Anaknya suka sama kamu diinterminin. Iya terus juga. Ya nggak tahu. Nah, terus lihat dari pembantu itu tuh piye? Salah nggak tahu juga sih. Sebentar tak silent dulu. Jadi pembantu itu ayat 1 pasal 1-nya di majikan semua. Jadi Cece itu nggak punya ayat ya? Nggak tahu. Kan majikan yang bener terus. Iya iyalah. Ayat 1 pasal 1 bener terus. Kita anak nggak disayangin, salah. Anak disayangin salah juga. Kita kan harus gimana? Udah kita jaga anak dari kecil kan. Dari bayi kita jaga setiap malam kalau tidur kita jaga, kita kasih dia apa namanya susu ya. Terus kita tuh jaga bener-bener kita jaga dia nggak pernah ibaratnya nggak pernah jatuh, nggak pernah terluka. Saya sudah jaga kayak gitu. Kenapa sih kok harus anak nggak boleh deket, nggak boleh. Cium kamu nggak boleh? Nggak boleh. Kita tuh kalau kerja pakai masker loh. Pakai seragam, nggak boleh pakai baju gini, nggak boleh. Kita tuh pakai masker. Oke, jadi standar kamu hanyalah seorang pembantu. Jadi tidak boleh mendekati anak saya. Nggak boleh. Karena kamu adalah pembantu. Gitu. Wow. Ya itu seperti itu yang saya alami selama saya pertama kerja di sini. Tapi kan saya bertahan demi kontrak kerja. Jadi demi cita-cita, demi uang, demi tujuan. Ya. Karena sekarang merasa memang sudah di level yang dimana kamu nggak mampu lagi bertahan, ya udah kamu lepaskan gitu. Iya seperti itu cerita. Padahal kamu siang malam jaga anaknya. Majikanmu kerja dua-duanya? Dua-duanya kerja. Dan sekarang gimana? Sifat majikanmu berubah nggak saat kamu mau nge-break ini? Majikanmu semakin lebih baik atau semakin jahat atau semakin ribet? 100% derajat berubah. Berubahnya gimana? Berubah menjadi baik atau? Kayak gini loh. Misalnya saya, kamu kerja berapa tahun udah nggak bener. Jadi semua pekerjaan saya itu nggak ada yang benar, semuanya salah. Jadi dari rayuan-rayuan maut majikan mau renew itu nggak ada gunanya. Ini saya mau pulang aja dia ngerayu, udah kamu nanti tak kasih bonus jangan pulang. Tapi kan ini sudah nggak kuat. Karena selama ini sampean tidak pernah bercerita, nggak pernah berkeluh kesah, dipendem dewe sampai bledos saya. Bener nggak? Iya. Seandainya sampean bisa curhat, mungkin melepaskan sama agent ngobrol, mbak aku gak kuat tenan loh. Ya apa caranya majikan berubah dikit, mungkin sampean nggak akan bledos kan? Iya. Karena sekarang kan sampean udah mentok gitu loh, karena otak itu udah di sini udah wes. Udah mungkin udah kesebarannya udah sampai situ. Jadi kan ya udahlah kita lepas saja gitu. Jadi intinya majikan Hongkong itu sangat tidak adil kalau dipikir ya. Ya dipikir memang iya, cuman disayangi anaknya salah, nggak sayang anaknya salah, deketin anaknya salah, nggak dideketin salah. Iya. Seperti itu kan? Iya. Dengan pengalamannya sama. Jadi jadi sama aku serba salah.
pembantu loro ruwet, pembantu siji yo ruwet. Malah iki yang sampean yang orang lama malah kabur duluan. Ki sampean kurus ya gini, kurang makan atau ya? Yo, makannya banyak juga sih. Kalau makan tuh pagi roti, siang mie instan. Sebenarnya makannya terjamin nggak di situ? Ya kalau hari-hari saya itu makanya pertama saya di sini itu makanya terjamin. Oh, Ya, pertama terjamin. Oke. Sekarang kan yang kedua selalu mie instan. Oke. Ya. Karena sama sendiri malas mungkin nggak mau masak. Bukannya kita nggak mau masak, kita ada di situ. Cuman kalau majikan ini kamu masak, ya kita kan nggak berani kan? Kenapa tidak mencoba bertanya? Ada CCTV di dapur. Jadi kalau teman saya itu masak nasi, kalau kita kan kalau pagi kan masak buat anak kan. Nah ada sedikit nasi itu, kamu dimasukin kulkas nggak boleh di sini. Harus dimasukin ke kulkas, nggak boleh terlalu lama di luar. Nasi sedikit itu. Ya kita makan mie aja sama telur udah. Mungkin kalian nggak berani nanyain, coba nanyain, Dada aku mau makan nasi siang, aku lapar gitu, nggak bisa? Ya bisa. Dimarahin dulu? Ya enggak, ya mungkin dia nggak boleh lah kita dikasih ini ya udah makan ini aja. Nggak boleh berarti? Ya nggak boleh. Masak nasi siang nggak boleh? Enggak. Ya kalau dia udah kamu sisa nasi buat anak kamu makan siang nggak apa-apa. Itu kan berarti dia ngasih kan? Karena kita kan pagi cuman sarapan roti, iya kan? Gini loh Mbak, saya makan roti karena kerjaan saya duduk, nggak begitu capek. Tapi sampean ngepel, nyuci, jaga anak lari sana lari sini, masih ngomong, masih dia apa semuanya. Kan roti saya tidak tahu, mungkin saya wongnya mangannya oke gitu. Kan nggak adil kalau sampean cuma makan roti. Sekali lagi saya kurang tahu ya, soalnya satu orang nggak sama. Kadang-kadang ada orang minum kopi aja udah kuat. Tapi kan untuk standar sampean pingin bilang kopi roti pagi nggak apa-apa, tapi siang tolonglah nasi gitu kan Mas. Aku pribadi Mbak, aku pagi makan roti, siang itu aku kayak wajib nasi. Malam saya nasi nggak masalah, soalnya Mbak Susi nggak pernah masak nasi dan kita memang nggak makan nasi, cuman sayur-sayuran aja. Tapi siang itu kayaknya wajib gitu loh, buat saya. Tapi sampean malah mie instan sama telur. Kadang kalau kita sengaja nggak ada nasi sedikit kita makan, kita bagi dua. Jadi yang kita bagi dua, aku yang bagi, aku sedikit-sedikit biar kita tuh kalau siang tuh kita kuat sampai kita kerja sampai kita malam gitu. Nah ini nih yang saya nggak habis pikir, kenapa harus jaga dua anak, harusnya kan makannya full ya, biar kangen kuat hebat perkasa gitu ya. Iya. Lo malah makannya mie instan. Nah kemarin ini nggak ngasih tahu kalau itu apa namanya yang masak kompor itu apa powernya dimatiin semua dari pagi sampai sore. Kita buka loh karena terus saya telepon majikan, maaf ini kenapa nggak bisa saya mau masak karena saya mau masak Indomie nggak bisa dibuka. Oh iya maaf lupa, saya nggak ngasih tahu kalau ini hari ini sama besok itu nggak bisa dibuka. Yaudah kamu makan roti aja gitu kan. Loh kita makan roti lah kita. Ya udahlah aku makan mie instan tapi aku rendam pakai air panas. Kita bikin mie, kita dua orang, biasanya kan aku yang masak, kalau aku yang masak dia nggak masak, dua, biasanya itu harus dua, jadi satu orang, dua itu nggak kenyang, aku masak 3. Ketahuan? Oh, kamu berarti kalau setiap hari masak, kamu masak 3? Enggak juga. Sama masak mie tok gitu Mbak, nggak ada apa-apanya? Ya telur sama telur, udah. Ya bu kenyang sama Mbak? Ya nggak tahu, kenyang nggak kenyang kita udah biasa makan kayak gitu. Jadi nggak semua apa namanya itu kerja di Hong Kong tuh enak, enggak. Ada pesan nggak buat teman-temanmu yang dari Indonesia yang apalagi belum Ya pesannya kalau kamu nggak kuat mental sama fisik ya pikir-pikir dulu aja. Jangan masuk ya. Iya. Lebih baik jangan masuk daripada udah kena mental iya sama kan? fisik. Iya kan kita pertama tuh kalau pertama 1 bulan 2 bulan kita tuh harus apa namanya mental itu harus kuat banget. Pertama saya masuk ke Hong Kong tahu apa semua dilempar. Majikan ngelemparin barang. Kita nulis aja buat susu berapa mil, berapa jam. Kita tuh pertama kerja kan kayak gitu. Nulisnya itu kalau angka 5 nggak bener dilempar bukunya. Udah aku ambil. Itu kalau nggak kuat mental aku
Sebentar, nulis angka 5 kan nggak perlu dia paham, yang penting kamu paham kan? Kenapa dia harus ngelempar? Ya kan majikan semuanya nggak sama, Miss. Kalau aku suka ini ya ini, kalau ini enggak, ya udah lempar filenya. Aku ambil, aku simpan lagi. Udah itu berapa kali. Berarti majikanmu suka ngelempar ya? Ikut orang kaya kalau nanggung gini ya, Mbak ya? Iyalah. Udah cantik, kaya, Ah, ya udah. Mentalnya aku tuh kuat sih. Terus aku tuh bertahan sampai sekarang kan karena kita di sini kerja. Gitu aja. Kita pikirnya positif, nggak negatif. abot Mbak. Apa? Angel. Nggak, maksudnya kan kalau kebanyakan sampai bisa happy gitu kan. Kalau aku kan ya udah jadi jalannya apa sampai sekarang itu makanya sampai kuat. Gimana caranya sampean bisa kuat? Ya kita pikirnya di rumah, masa depan di rumah. Gitu kan? Kita mikirnya masa depan di rumah. Kita udah jauh-jauh di sini, ya udah kita kuat-kuatin sampai sekarang. Apapun resikonya. Iya. Selagi majikan nggak mukul. Iya. Majikan pokoknya kalau dia mukul kan kita nggak boleh sampai majikan mukul, kita harus apa namanya itu kita laporin. Itu kan selama majikan nggak mukul, selama dia gajian nggak telat, itu aja. Berarti sampean bisa bilang sebenarnya majikan Hongkong itu lebih kejam daripada membunuh ya. Karena dia kan membunuh mental. Iya. Pikiranmu itu ya yang dirusak gitu. Iya. Bukan tubuh kamu. Kalau Enggak. dipukul kan ada bekasnya. Iya. Tapi kalau mentalmu yang dirusak kan nggak ada bekasnya, tapi kan adanya trauma. Trauma juga apa namanya tuh, kenapa sih harus gini, saya udah kerja baik, kenapa sih kamu kok jahat sama saya, kan biasanya kan kalau ininya kan kalau Iya, nggak makanya dari otak sampean kayak rusak dikit lah. kayak Benar nggak? kalau kita nggak bisa ininya nggak apa Hatinya namanya nggak kuat. hatinya nggak kuat, nggak bisa mikir positif, ya udah stres kan di sini kan banyak kayak gitu kan. Banyak yang masuk ke alam gaib juga. Dengar nggak yang masuk ke alam gaib itu? Ya itu yang apa namanya, yang orang itu kan tetangga saya itu yang bunuh diri itu kan. Oh bukan. Kemarin deh, sampean nggak ngeliat YouTube berarti? Nggak. Ada nggak lihat YouTube-mu? Yang mana? Lihatan di YouTube, HP-mu mana? Jadi ada beberapa anak itu di situ tuh masuk di alam gaib. Tapi Apa YouTube-nya saya bentar? sini, tak bukain. Nah tadi kamu lihat alamatnya ke sini kan pakai YouTube toh Cinta? Iya, tapi kan dikirimin. Kalau nggak dikirimin saya nggak tahu. Aneh. Nggak pernah main HP kalau di rumah tuh, kalau jaga anak nggak boleh. Ya iyalah, Uni TKW. Kan kalau nggak berteman nggak bisa, Miss. Oh iya. Berteman dulu kita, baru kita bisa lihat. Oke, Uni TKW Hongkong. Nah ini, kamu lihat ini semua. Semua yang itu ada yang masuk ke alam gaib, ada yang masuk itu. Yang mana? Kamu cek situ, ada alam gaibnya di situ pokoknya. Iya memang kedengarannya lucu, tapi kalau kayak sampean gini stres diterusin kan sampean juga bisa masuk ke alam gaib, Mbak. Ya kita kan masih punya apa namanya? Agama. Iyalah, kita punya keyakinan, kita pikirannya masih positif dan negatif gitu aja sih. Kalau pikiran negatif ya udah. Iya, sampean kan masih normal, itu kan sudah nggak normal. Makanya sampai masuk ke dunia lain katanya. Makanya dengerin ya, kita ada pusing ya. Yang mana sih? Sini. Yang mana? Pokoknya yang mana? Aku yang sendiri juga nggak tahu. Mereka kepesan. Iya, makanya. Alam gaibnya koken ya. Aku aja nggak begitu paham alam gaib itu yang mana. Kok sampean aku sendiri nggak tahu alam gaib yang mana kok? Mana ya alam gaibnya? Itu belum full sih sebenarnya. Soalnya anaknya posisi di sini, jadi saya nggak akan up. Tapi kalau anaknya sudah Indo, majikan harus memberikan tiket pulang pergi. Kalau dia sudah pulang Indo, boleh. ya boleh, sudah nggak apa-apa karena semua uang aku kirim bulan mana? Dia nanti alam gaib ya. Dan nanti saya cari, nanti saya dilihat sendiri. Pokoknya ada kok majikannya proses belum aja kan. Pokoknya golongan skot jantungnya sampean wis melok kabeh di kono ya. Mbok boleh ana dhewe. Oke nisan. Iya, makanya Masuk di alam gaib denger 011 ya. Itu cerita-cerita semua orang di Hongkong sini. Jadi karena cita-cita demi keluarga jadi sampean tetap bertahan walaupun harus
dihina, Iya. walaupun tidak dipukul tapi dijatuhkan mentalnya, Iya. tetap harus kuat. Berkuat. Pokoknya kita positif itu aja sih. Selalu berpikir positif, tapi hasilnya harus negatif ya. Kalau tes PCR positif nggak jadi terbang ntar. Aku aja nggak tahu tes PCR gimana sih, Miss. Nanti kasih tahu ke aku. Ya ini nanti kan dia beliin tiket, saya itu transitnya ke Thailand. Ke Thailand nggak ada masalah. Nggak pernah. Nggak ada masalah. Kemarin anakku ada yang transit ke Filipina, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak Oh, ada masalah. ini gini, kalau misal aku tanya, kan kita pulang dari sini kan ke Thailand, Jakarta, Semarang. Itu bagasinya tuh ngambilnya di mana? Tergantung dari suratnya itu seperti apa. Oh, nanti saya kasih lihat sama Miss. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih mbaknya sudah bersedia di sini. Ya. Jadi majikan Hongkong itu membunuh tanpa menyentuh, karena yang dihantam adalah mental. Mental, bukan fisik, Bukan tapi fisik. mental. Kalau Iya. fisik ada bukti, tapi mental Nggak ada buktinya. Kamu bisa saja berbohong, benar nggak? Kalau Iya. mental mana buktinya? Buktinya nggak ada. Iya, iya. Kan nggak ada lukanya. Nggak Gimana ada luka? Luka kan ada di otak kita. Iya. Jadi kamu masih ingat anakmu dilempar, kamu nggak boleh cium dia, nggak Nggak boleh boleh. dekat dia, Nggak boleh. makan mie remes saja salah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi Iya. kan mental. Iya. Tapi kalau dipulpak ada bukti. Ada Ini bukti. nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Harus kuat. Pokoknya Harus kuat. kuatnya mentalnya. Harus kuat mental mbak. Itu aja dari saya. Terima kasih dan bye. Bye.